Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Suryani. Perkenalkan, nama saya Inge Juliana. Dan saya, Zafira Ayulistiani. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan vlog kali ini, kami akan membahas mengenai tantangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam kaitannya radikalisme serta liberalisme. Ada yang tahu atau bahkan belum tahu ya, apa sih radikalisme dan liberalisme itu? Nah, ada sedikit video ilustrasi gambar sebelum kita memasuki materi tentang apa yang dimaksud dengan radikalisme, terutama di Indonesia, dan seperti apa akibat maupun sebab maupun tindakan yang mencontohkan itu radikalisme. Maka dari itu, simak video berikut. Tahukah Anda, dengan populasi muslim 207 juta jiwa, Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Seperti apakah wajah muslim Indonesia? Untuk mengetahui perspektif sosial keagamaan kalangan muslim Indonesia, pada akhir Maret 2016, Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia mengadakan survei di 34 provinsi. Hasil survei ini membuktikan bahwa wajah Islam Indonesia adalah wajah Islam damai dan toleran. Berikut ini adalah buktinya. Mayoritas muslim Indonesia sebanyak 72% menolak tindakan radikal yang menyertakan kekerasan atas nama agama. 88,37% percaya bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan keyakinan sesuai pikiran atau kesadarannya. 65,35% berpendapat bahwa negara harus melindungi setiap pemikiran yang berkembang di masyarakat. Dan lebih jauh lagi, dukungan kalangan muslim Indonesia terhadap Pancasila dan nilai demokrasi ternyata luar biasa tinggi. 82,3% menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 amat sesuai bagi Indonesia. 67,3% menyatakan mendukung nilai demokrasi. Tapi, apakah Anda juga tahu bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang serius, yaitu menguatnya potensi intoleransi sosial keagamaan? Jika dibiarkan, potensi ini dapat berujung pada aksi radikalisme atas nama agama. Proyeksi statistik survei ini memperkirakan ada sekitar 600.000 jiwa pernah melakukan aksi radikalisme atas nama agama. Sekitar 11 juta jiwa berpotensi untuk melakukannya bila ada kesempatan. Hampir menyamai jumlah penduduk Jakarta dan Bali. Aksi radikalisme ini mencakup pemberian dukungan dana atau materi kepada organisasi radikal, sampai dengan melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain. Ingat, ini angka potensial hasil proyeksi, bukan angka aktual. Ada 3 hal yang berpengaruh signifikan atas potensi ini. 1. Pemahaman literalis atas konsep jihad yang dianggap harus menggunakan kekerasan. 2. Materi ceramah yang berisikan permusuhan dan kebencian. Dan ketiga, ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap kelompok tertentu meskipun kelompok tersebut seagama. Tapi survei ternyata menemukan bahwa pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal di desa atau kota tidak berhubungan langsung dengan intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan. Maka tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap pelaku hate speech, memastikan kebijakan yang tidak diskriminatif dan memenuhi hak-hak warga negara yang dijamin undang-undang tanpa memandang agama, keyakinan, suku, ras, ataupun pilihan politiknya. Pemerintah pusat dan daerah juga tidak boleh memberi dukungan kepada kelompok atau organisasi yang diketahui melakukan aksi-aksi intoleran dan radikal. DPR dan DPRD harus menghapus atau merevisi undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan semangat kebinekaan, perdamaian, dan non-diskriminasi. Organisasi sosial keagamaan moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus memperkuat basis dan kapasitas anggotanya dengan pemahaman keagamaan yang lebih kritis dan terbuka. Dan sebagai warga negara, kita harus membiasakan diri berpikir kritis, tidak terlibat penyebaran ujaran kebencian atau hate speech, mengamalkan nilai-nilai beragama yang positif dan damai, membuka ruang dialog, menggiatkan interaksi antar kelompok, serta memupuk saling pengertian dan pemahaman. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi. Inilah esensi tugas kesejarahan yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Karena Indonesia bukanlah milik sesuatu golongan, sesuatu agama, sesuatu suku, pun golongan adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke.
Baik, yang pertama ada pengertian radikalisme itu sendiri. Radikalisme secara bahasa berasal dari kata radikal yang memiliki arti menyeluruh, habis-habisan, amat keras dalam menuntut perbuatan. Dalam bahasa Inggris, radikal memiliki makna fanatik, ekstrim, fundamental, dan revolusioner. Sedangkan secara istilah, radikalisme agama berarti sebuah perilaku yang menyalahi syariat agama, bertindak sangat keras dalam sesuatu pertikaian antara dua pihak, menyetujui dalam mengubah situasi-situasi sosial dengan tindakan-tindakan yang menyalahi syariat agama. Dalam agama Islam, radikalisme pertama kali muncul dari kelompok Khawarij. Hal ini terjadi karena sikap Khawarij yang membenci Sayyidina Ali dan beberapa sahabat pada saat Perang Siffin. Bahkan mereka menganggap bahwa para sahabat yang menyetujui perdamaian dalam perang itu dianggapnya sebagai seorang kafir. Sikap radikal juga dibuktikan dengan mereka yang memaksakan pendapatnya agar disetujui oleh pihak lain. Kaum radikal berprinsip apapun yang tidak sama seperti zaman Rasulullah adalah salah, tidak benar, dan bid'ah. Mereka menganggap Islam bersumber dari Arab. Segala sesuatu yang berasal dari Arab itu disebut Islam. Padahal tidak semua hal yang dari Arab itu Islam. Misalkan cara berpakaian orang Arab yang serba putih dan memakai sorban. Itu merupakan budaya mereka. Karena Islam pun pas masuk ke Arab, orang Arab sudah berpakaian seperti itu. Jadi hal tersebut merupakan budaya dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan. Hal tersebut merupakan identitas sebagai seorang muslimin. Radikalisme agama merupakan sesuatu hal yang berlebihan dalam diri seseorang karena pandangan yang pesimis akibat ketidaktahuan pada hukum-hukum agama, dan radikalisme seringkali muncul dengan tindakan-tindakan yang anarki dan tidak manusiawi. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, salah satunya menjadikan Islam sebagai satu-satunya ideologi yang mengatur kehidupan individu dan tata negara. Mereka kembali kepada zaman Rasulullah SAW yang mana beliaulah yang memimpin seluruh umatnya. Seperti halnya FPI. FPI itu salah satu tujuannya adalah untuk menguasai Indonesia. Dia menentang semua aturan-aturan yang telah dibentuk oleh pemerintahan. Yang kedua, mengadopsi langsung nilai-nilai Islam yang ada di Timur Tengah tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik yang ada pada negara yang ditempatinya. Di Timur Tengah, cara berpakaian itu ada yang memakai sorban, dan mereka, kaum radikalisme, terutama yang ada di Indonesia, itu menganggap bahwa itu adalah salah satu identitas Islam. Padahal sebenarnya pada zaman Rasulullah pun orang kafir berpakaian seperti itu. Sebenarnya itu bukan identitas Islam ya teman-teman semua. Jadi mereka yang berpaham radikalisme itu menganggap bahwa yang tidak berpakaian seperti itu adalah bukan orang Islam. Padahal di Timur Tengah sana pakaian seperti itu adalah sebuah budaya, bukan merupakan identitas Islam. Yang ketiga, cenderung memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual, bukan secara kontekstual. Nah, di sini yang perlu kita umat Islam harus garis bawahi bahwa ketika kita memahami Al-Quran dan hadis, itu tidak boleh hanya asal-asal membaca dan menafsirkan saja. Jadi kita itu harus punya sanad yang jelas. Cara memahaminya itu adalah bukan kita membaca lalu kita mengartikan dan mengamalkan, tapi kita ada seorang guru yang ahli dalam menafsirkan, ulama-ulama. Maka dari itu di dalam Islam ada kitab kuning, di situ berisi tentang tafsiran-tafsiran yang telah ditafsirkan oleh ulama yang bersumber pada Al-Quran. Yang keempat, menolak ideologi non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalisme. Kaum radikal adalah kaum yang sangat sensitif sekali. Ketika ada sesuatu yang tidak pas atau tidak benar menurut Islam, mereka akan hapus, mereka akan menentang, tapi dengan cara yang salah, yaitu kekerasan. Sebenarnya kita bisa membicarakan baik-baik, kita bisa bermusyawarah, mengajak atau
membenarkan yang tidak sesuai dengan Islam dengan cara yang damai, bukan dengan kekerasan seperti kaum radikal. Dan yang terakhir, seringkali berbeda pendapat dan keyakinan dengan masyarakat luas, termasuk pemerintahan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, yang pertama, yaitu menjadikan Islam sebagai satu-satunya ideologi. Kaum radikalisme juga seperti itu. Dia menentang aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah, karena memang tujuan mereka adalah menguasai Indonesia. Setelah kita memahami seperti apa radikalisme dan ciri-cirinya, selanjutnya adalah pengertian liberalisme. Liberalisme merupakan paham kebebasan. Manusia memiliki kebebasan. Secara filosofis, liberalisme merupakan tata pemikiran yang bebas karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Liberalisme merupakan paham kebebasan dengan mengedepankan hak individu dalam mengekspresikan segala kondisi dengan bebas, lepas, tanpa beban. Tetapi dalam ajaran Islam mengajarkan tentang semangat tenggang rasa, tentu tidak sebatas dalam bentuk kebebasan belaka, karena kalau kebebasan tanpa melihat kondisi sosial, tentu terjadi sebuah ketimpangan dalam pemahaman antara individu dan sosial. Contoh dari perilaku liberalisme, ini contoh cerita saja. Jadi ada dua orang, yang satu memiliki paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang satu berpaham liberalisme. Ketika hendak sholat itu yang benar menghadap kiblat ya teman-teman pastinya. Tapi bagi orang yang berpaham liberalisme, dia berpikiran atau berpendapat bahwa sholat itu bisa menghadap kemana saja, karena sholat ya memang ditujukan kepada Allah, dan di sini siapa yang tahu tentang keberadaan Allah tersebut? Kenapa kok malah jadi menghadap ke kiblat? Emang Allah ada di kiblat gitu. Jadi seakan-akan kaum liberalisme itu dia tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dia hanya memahami secara tekstual, bukan kontekstual. Seperti itu. Jadi, materi selanjutnya itu ada mengatasi radikalisme dan liberalisme dengan memberikan pendidikan Islam dengan tujuan. Yang pertama, itu ada menumbuhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui pemberian dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman kepada peserta didik tentang nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga mereka mampu untuk menjadi muslim yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, tujuan yang kedua, menjadikan pribadi umat Islam yang taat beragama serta berakhlakul karimah, yaitu umat yang memiliki pengetahuan yang luas, rajin dalam beribadah, cerdas, produktif, etis, jujur, dan adil atau tawasud dan iktidal, berdisiplin, berkeseimbangan atau tawazun, bertoleransi atau tasamuh, selalu menjaga keharmonisan secara individu atau personal dan sosial kemasyarakatan, serta mengembangkan budaya Ahlussunnah wal Jamaah atau amar ma'ruf nahi munkar dalam komunitas madrasah dan masyarakat. Demikian penjelasan mengenai liberalisme dan radikalisme. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tergolong dalam paham tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada vlog kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.